Halo sahabat sinema, welcome to Sinema Seru. Barengan gue Arif Rifai yang akan nemenin sahabat sinema semua yang mungkin lagi santai dengan cuplikan-cuplikan film paling seru. Dan lebih seru lagi karena hari ini kita juga udah ditemenin sama cast dari film Godaan Setan yang Terkutuk. Ada Kak Poppy, Sofia, dan Azela Putri. Ternyata seru banget ya. Seru banget dong. Sapa dulu dong. Rame banget. Bener ada enceringan. Rame banget. Best ya. Best, nggak expect welcome itu to sih. Sinema Seru. Thank you. Gimana Hai. kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah Zela gimana sehat. Sehat ya. Lagi pada sibuk apa ini? Sekarang sih kita lagi sibuk promo karena sebentar lagi film kita akan tayang di bioskop tanggal 15 Mei 2025. 15 Mei 2025 harus nonton. Jadi lagi banyak promo-promo nih ke Dan media-media. ini baru mulai, hari ini pertama. Hari ini pertama. Ya, dan ini Oke. pertama Sinema Seru pertama. Oke. Jadi yang pertama, jadi jangan sampai sahabat sinema nanti tanggal 15 Mei 2025 harus rame-rame datang ke bioskop. Betul, soalnya kalau nonton horor sendiri, gak ada yang dicakap. Emang Nggak ada kan yang percakaran. Iya, gak ada yang takut gitu kan. Oke, kita mau kenalan dulu deh sama Kak Poppy dan juga Azela. Di film ini perannya sebagai siapa dan karakternya gimana? Boleh diceritakan? Oke, untuk aku di sini aku Poppy Sofia, aku berperan sebagai Ibu Sri. Ibu Sri adalah istri seorang Ustadz Rukia yang diperankan oleh Mas Doni Alamsyah. Dan aku adalah seorang istri yang sangat mengayomi dan pokoknya caring banget ke keluarganya, manut sama suami, soleha. Pokoknya keluarga kita tuh sakinah mawadah warahmah dan dekat sekali sama Tuhan gitu. Oke, pokoknya istri yang ideal istri dan juga ibu yang ideal banget. Betul sekali. Pokoknya tolak belakang sama karakter aku gitu Tapi ya. mungkin kalau Azela ini perannya jadi siapa? Aku jadi anaknya. Oke. Jadi aku namanya Naila. oke. Terus Naila ini karakternya dia tuh pendiam dan dia tuh dari kecil emang udah diajarin untuk hidup yang lurus saja. Jadi dia tuh anaknya tuh nggak mau nyari masalah, nggak mau kayak menyimpang sedikit, tapi gara-gara godaan setan akhirnya dia menyimpang. Padahal sebenarnya ya memang ya tindakan kita kadang-kadang yang melenceng itu juga sebenarnya kan atas kayak bisikan-bisikan gitu. Oke. Ini kan ceritanya jadi ibu dan anak. Sebelumnya udah pernah kenal atau baru pertama kenal di sini? Iya Baru ya, baru dipertemukan di produksi ini di Iya. Godaan Setan yang Terkutuk. Dan itu langsung dapat chemistry-nya atau perlu gimana untuk dapat chemistry antara ibu dan anak nih? Pesan jus sih. bareng ya kita ya. Pesan jus bareng udah gitu. Makan mulu aja makan sih. mulu kita kumpul rame-rame. Oke, aku tertarik nih sama Kak Poppy tadi kan mungkin kalau orang yang kenal Kak Poppy kan selama ini image-nya ini rebel, kemudian agak sedikit tomboy dan kemudian ini berperan ibu rumah tangga yang mengayomi, yang soleha. Itu ada tantangan tersendiri atau memang sebenarnya ya jiwanya memang ya ibu banget gitu atau gimana? Sebenarnya kalau ngomong jiwa, setiap perempuan mau semaco apapun, jiwa keibuannya tuh pasti ada. Seperti seorang aku, jiwa keibuannya ada. Aku masih mandiin anak aku, Oke. ngasuh, nganter sekolah, tapi tidak masak ya. Aku karena tidak bisa masak. Nah, tapi untuk si Ibu Sri sendiri, seperti kayak bertolak belakang sikapnya gitu dari gestur. Kalau seorang Poppy tuh lebih kayak menunjukkan kayak berani dia kan, cuek, nyantai gitu. Kalau untuk Ibu Sri sendiri, karena memang keluarganya kayak diprioritasin banget, terus lebih kayak menerima kenyataan ini selalu banyak kayak berkaca diri, terus di sisi lain kayak manut apa kata suami, tapi seiring berjalannya waktu kan pasti banyak cobaan-cobaan menerpa keluarganya Pak Ahmad itu. Jadi disitulah mulai terjadi kayak dilematis seorang ibu tuh harus kayak gimana gitu loh. Tapi sebenarnya ada kesamaan ya antara Setan dan aku. Kak Poppy sama Ibu Sri ini. Sebenarnya sih ada kesamaannya itu ya aku punya kesamaan sama Sama-sama Ibu Sri ibu gak sih? sama-sama seorang ibu yang sangat cinta sama keluarganya, cuma kayak beda versi. Cintanya aku ya seperti ini kan, nyantai, membebaskan, maksudnya tidak banyak memberi peraturan tapi ya jelas rulesnya apa gitu. Kalau Ibu Sri ya karena memang dia berpedoman sama suaminya juga, sama agama, jadi ya lebih lurus dari kecil. Kasihan kalian, Iya. beneran kayak dibatasin banget dari kecil Iya. untuk urusan
peraturan ya. Lebih ke bukan dari peraturan sih, karena Tapi kita lebih- kan diajarin dengan agama Islam yang sangat tekun itu kan dari ya papaku ustadz gitu loh. Oke, Maksudnya oke. pasti semua agamanya tuh udah. Jadi kan mindset kita tuh udah dari kecil Lurus. Lurus. karena udah diperkenalkan agama dari kecil kan. Jadi gitu sih aku ngeliatnya. Ih keren kamu. Jauh banget ya. Oke, kalau Azela ini meranin karakter ini apakah memang sangat beda banget sama Azela dengan karakter ini dan gimana ini caranya biar lebih mendalami Iya. ini? Bedanya beda sih beda karena kan aku juga belum pakai kerudung ya sekarang ini. Terus mungkin agama masih agak sedikit belum tekun banget ya, masih belajar kan aku. Nggak kayak Naila yang udah jago banget. Terus ya aku ngeliat, tapi serunya jadi Naila ini, dia tuh kan lurus-lurus aja. Tapi karena dia kena bisikan setan, dia jadinya tergoyahkan untuk belok pelan-pelan ya kan. Bukan belok, tapi kayak belok kayak mengarah ke hal yang buruk pelan-pelan dan akhirnya aku di sini memerankan dua sifat yang baik dan enggak neko-neko, tapi satu lagi sifatnya yang chaotic. Itu berat dikit. Itu tantangannya Tantangan dikit. meranin seorang Naila Harus ini. beda banget soalnya Kak. Oke. Ini kan kalau aku lihat godaan setan yang terkutuk. Aku sempat lihat trailernya juga, dari judulnya juga ini udah kelihatan kayak ini horor religi gitu ya, ada agama-agamanya ya. Tapi boleh diceritakan secara umum ini ceritanya gimana sih Kak? Sebenarnya ini cerita tentang sebuah keluarga, keluarga Ustadz Ruqyah yang diperankan oleh Mas Doni Alamsyah. Itu adalah Pak Ahmad sebagai suami aku, dan kita tuh keluarga yang benar-benar dapat rezekinya itu yang Bu Sri itu dia berjualan gitu ya, dan Pak Ahmad itu ada tantangan seorang Ustadz Ruqyah dengan kemampuan yang dia dapat gitu ya dari Tuhan gitu. Jadi nah di situ ada kondisi keluarga Ustadz itu biasanya Ustadz menangani meruqyah orang-orang yang terkena godaan yang terkena gangguan iblis. Kali ini dia harus meruqyah keluarganya. Nah, mulai di situ ada pertentangan, dilemanya seperti apa, dan ya disitulah yang Uji, pokoknya keluarga ini diuji keluarganya diuji sama- banget gitu. Ini kan juga relate sama kehidupan kita masing-masing kan, kayak kita tanpa kita sadarin kita sering digodain setan gitu loh, sering dikasih bisikan-bisikan yang buruk kan untuk ngelakuin hal buruk. Judol lah, Iya. misalkan, atau enggak kayak pay later lah. Pinjol. Iya, misalkan kita juga kayak kayaknya kita nggak bisa nih, tapi kalau cicilan bisa kali, tapi nggak memikirkan kayak tanggungan banyak. Nah itu juga sebenarnya kan ya Godaan-godaan itu ya. godaan gitu kali ya. Aku nggak tahu, kata setan, gua nggak salah apa-apa, kok disalahin loh, bisa aja. Apa sih yang membedakan film Godaan Setan yang Terkutuk dengan film-film horor lainnya, terutama horor Indonesia ataupun di tengah persaingan perfilman Indonesia yang luar biasa? Sebenarnya film kita ceritanya simple ya, tentang cerita kayak horor religi di keluarga. Akan tetapi di sini bukan cuma kayak menyajikan kayak jump scare. Justru di sini horornya itu lebih kayak ke Creepy, disgusting dikit yang aja sih. agak sedikit mengganggunya karena gini loh, ya disturbing banget, kayak justru ketika kayak iblis itu sudah merasuki kita, Oke. sikap yang paling menakutkan itu baru itu keluar. Jadi kayak bentuknya apapun, tapi yang penting bentuknya bisa apapun. Bahkan bisa kayak bentuk kita normal, akan tetapi sifat yang ditimbulkan oleh iblis itu luar biasa jahatnya gitu. Itu sih. Ya udah, nanti tadi katanya selama syuting juga serem. Kira-kira penasaran, kira-kira ada cerita apa selama syuting? Nanti kita akan bahas lagi usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sinema Seru.